Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 6 semester 2 kurikulum 2013 yaitu bab bangun ruang ya. Kali ini saya akan membahas tentang volume bangun ruang. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi yang lain pada video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke volume bangun ruang yang pertama, yaitu volume prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang berukuran sama. Jadi, bangun ruang apapun jika memiliki ukuran alas dan tutup sama, itu dinamakan dengan prisma ya. Nah, pada kelas 5 dahulu, kalian kan sudah mempelajari volume kubus dan balok ya. Yang mana keduanya itu juga termasuk prisma, karena kubus dan balok itu sama-sama memiliki alas dan tutup yang ukurannya sama ya. Jadi kubus dan balok itu juga termasuk dari prisma. Oke, mari kita ingat kembali jika ada gambar kubus seperti ini, kita tahu bahwa volume kubus itu bisa dicari dengan sisi kali sisi kali sisi atau S kali S kali S ya. Di kelas 5 sudah. Bagi yang lupa atau kurang paham tentang volume kubus ini, silahkan nanti dibuka kembali bab volume kubus di video saya juga, yang linknya sudah saya siapkan di deskripsi dari video ini. Nah, volume kubus ini bisa dicari dengan S kali S kali S, yang mana S yang saya beri warna merah ini merupakan bagian alasnya ya. S kali S. Alas kubus ini bentuknya kan persegi ya. Persegi itu kan luasnya sisi kali sisi. Sehingga yang saya beri warna merah ini merupakan luas alas, karena sisi kali sisi adalah alas persegi. Sedangkan S yang saya beri warna ungu ini merupakan tinggi daripada kubus itu. Nah, kenapa tidak ditulis tinggi? Ya karena panjang, lebar, dan tinggi kubus itu sama, sehingga disebut dengan S. Jadi, bisa ditulis volume kubus itu juga luas alas dikali tinggi. Nah, bagaimana dengan volume balok? Kita ingat kembali. Balok itu ukurannya panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga volume balok itu bisa dicari dengan P kali L kali T. Nah, P kali L atau panjang kali lebar ini merupakan luas alas dari balok tersebut. Sedangkan T ini adalah tinggi balok. Berarti volume balok itu juga bisa dicari dengan cara luas alas kali tinggi ya. Jadi kalau kita lihat kesamaan dari kedua rumus kubus dan balok ini, yang ini, nah ternyata kubus dan balok itu juga bisa dicari volumenya dengan cara luas alas dikali tinggi. Yang mana kubus dan balok itu juga merupakan prisma karena memiliki alas dan tutup yang berukuran sama. Nah, dengan demikian, apabila ada bentuk prisma segitiga seperti ini, kesimpulannya, volume prisma itu bisa dicari dengan luas alas dikali tinggi ya. Jadi, prisma apapun itu, volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, di sini, luas alas di sini tentu saja tergantung dari bentuk alasnya ya. Di sini kan saya contohkan, jika alas berbentuk persegi, maka volume prismanya ya luas persegi dikali tinggi prisma. Jika alasnya berbentuk belah ketupat, maka volumenya ya luas belah ketupat dikali tinggi prisma. Jika alas berbentuk segitiga, maka volumenya juga luas segitiga dikali dengan tinggi prisma. Dan lain sebagainya. Mungkin alasnya ada yang bentuknya layang-layang, ada yang bentuknya segi lima, dan lain-lain. Intinya, volume prisma tetap dicari dengan luas alas dikali tinggi. Itu ya, saya kira mudah ya. Kita menuju ke bangun ruang yang kedua, yaitu tabung ya. Tabung bentuknya seperti ini, kita gambar dulu. Nah,
tabung itu juga termasuk daripada prisma. Karena apa? Pengertian daripada prisma tadi itu adalah bangun ruang yang memiliki ukuran alas dan tutup yang sama. Nah, tabung pun demikian. Alas dan tutupnya sama-sama berbentuk lingkaran, sehingga tabung itu juga termasuk prisma, namanya prisma lingkaran. Nah, karena tabung itu juga termasuk prisma, volumenya ya sama. Dengan demikian, volume tabung itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya itu berbentuk lingkaran, ya tentu saja volume tabung bisa ditulis pi r kuadrat kali T ya, karena luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Oke, bagi yang lupa tentang luas lingkaran, silahkan dibuka kembali video saya materi kelas 6 semester 1 ya. Nanti link videonya saya berikan di deskripsi dari video ini juga ya. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka volume tabung itu bisa dicari dengan pi r kuadrat T, yang mana V itu adalah volume, P itu 22/7 atau 3,14, dan R itu adalah jari-jari alas tabung, T adalah tinggi tabung. Ya, demikian ya. Jadi untuk volume tabung itu pi r kuadrat T. Oke, kita menuju ke bangun ruang yang ketiga, yaitu limas. Limas itu bangun ruang yang memiliki titik puncak ya, titik puncak atas ya. Saya contohkan di sini ada limas segitiga itu namanya ya. Lalu ada limas segi 4. Nah, itu contoh-contoh saja. Mungkin ada limas segi 5, segi 6, limas segi 7, segi 8, dan seterusnya. Intinya mempunyai satu titik puncak di atas ya. Nah, secara umum, volume limas ini dikatakan sebagai sepertiga dari volume prisma yang memiliki luas alas dan tinggi sama dengan limas tersebut. Jadi, apabila ada prisma yang alasnya sama dengan limas tersebut dan tingginya juga sama dengan limas tersebut, maka volume limasnya itu adalah sepertiga dari volume prisma ya. Nah, karena volume prisma tadi sudah kita ketahui, yaitu luas alas dikali tinggi, dengan demikian volume limas otomatis sepertiganya ya. Kita tulis volume limas itu sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya bagaimana? Ya, cara mencari luas alas tentu saja sesuai dengan bentuk alas dari limas tersebut ya. Sama dengan prisma tadi ya. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang, ya tentu saja volume limas dicari dengan cara sepertiga kali luas persegi panjang kali tinggi. Kalau alasnya berbentuk belah ketupat, ya tentu saja sepertiga kali luas belah ketupat kali tinggi. Jadi perbedaannya volume limas dan prisma tadi cuma terletak di angka sepertiga ini ya. Jadi kalau prisma itu luas alas kali tinggi, sedangkan limas itu sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Oke ya, saya kira mudah dipahami. Kita lanjut ke bangun ruang selanjutnya, yaitu kerucut. Ya. Nah, seperti ini gambarnya. Kerucut itu juga termasuk limas ya, namanya limas lingkaran ya, karena dia juga memiliki satu titik puncak di atas. Jadi limas tadi kan bermacam-macam ya, ada segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya sampai segi tak terhingga. Nah, pada akhirnya membentuk lingkaran seperti ini, sehingga kerucut itu juga termasuk limas, disebut limas lingkaran. Nah, karena dia termasuk limas, berarti volumenya sama dengan limas, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti bisa ditulis volume kerucut sama dengan sepertiga kali pi r kuadrat dikali tinggi. Sekali lagi, pi r kuadrat adalah luas lingkaran. Silahkan dicek lagi videonya nanti ya di materi kelas 6 semester 1. Nah, V itu volume, P itu 22/7 atau 3,14, R itu jari-jari alas kerucut, dan T itu adalah tinggi kerucut. Oke ya, semoga volume kerucut ini juga mudah dipahami. Oke, ke yang terakhir untuk volume bola. Jadi secara umum volume bola itu dirumuskan seperti ini. Volume bola bisa dicari dengan cara V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali
R pangkat 3. Awas ya, bukan R kuadrat tetapi R pangkat 3. Yang mana V adalah volume, 22/7 atau 3,14 itu adalah pi, sedangkan R itu adalah jari-jari bola. Nah, jadi pada gambar ini, jari-jarinya adalah dari tepi sampai tengah-tengah ini ya, sama dengan lingkaran. Di tengah-tengahnya ini jarak dari titik pusat ke tepi itu namanya R atau jari-jari. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Dari volume-volume bangun ruang ya yang saya jabarkan tadi, sebenarnya kita hanya perlu menghafal 3 saja ya. Jadi untuk memudahkan menghafalnya, sebenarnya kalau kita ambil garis besarnya itu sebenarnya cuma 3 ya, yaitu prisma, limas, dan bola. Itu aja sebenarnya ya. Jadi prisma itu kan tadi ada prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan lain-lain sampai kepada prisma lingkaran atau tabung ya. Prisma lingkaran itu tabung ya, sama volumenya yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, yang membedakan adalah alasnya ini ya. Alasnya berbentuk apa dulu? Kalau alasnya berbentuk lingkaran berarti dia tabung namanya ya. Tapi sama, volumenya adalah luas alas kali tinggi, pi r kuadrat kali t. Jika alasnya berbentuk persegi, maka ya S kali S kali tinggi ya. Kalau misalnya alasnya berbentuk belah ketupat, berarti ya luas belah ketupat dikali tinggi. Intinya, volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Yang kedua limas itu yang membedakan cuman angka sepertiga tadi ya. Volume limas itu bisa dicari dengan sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Oke ya, dan yang terakhir yaitu bola. Bola itu 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Ya, demikian ya. Sebenarnya yang perlu kita hafal cuma 3 itu saja ya. Jadi luas alas kali tinggi, sepertiga kali luas alas kali tinggi, dan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Demikian, semoga bisa dipahami dan dihafalkan dengan mudah. Untuk contoh-contoh soalnya mungkin di lain kesempatan ya, di video berikutnya, karena nanti agar tidak terlalu panjang video ini. Jadi sekian dulu video pembahasan 5 buah volume bangun ruang. Oh ya, untuk volume kubus dan balok itu sudah diajarkan di kelas 5, jadi ya tidak saya ulang lagi di sini, hanya secara garis besar saja, yaitu prisma, limas, dan bola gitu ya. Jika sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan dukungan kalian semuanya sangat berarti buat saya ya, karena nantinya konten ini semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke ya, sampai ketemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.